سبيل الدموع سبيل مريح. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu dan membuat massa langsung bisa percaya. Sekian banyak massa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah, supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar dan seluruh pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Damdam menuju ke Mekah, teman-teman sekalian. Pada saat mau tiba di Mekah, apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua. Pada saat dia masuk ke Mekah, dia sambil teriak-teriak. Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi. Darah semua, robek-robek baju gitu kan. Pada saat tiba di wilayah namanya Bata, ya, Bata ini sebuah wilayah disebutkan. Artinya sudah terjangkau. Pintu gerbang sudah kelihatan, penjaga pintu gerbang sudah kelihatan. Di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan, ada prajurit yang jaga. Itu dia mulai teriak, ini namanya daerah Bata. Bata itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gauth, Al-Gauth, artinya pertolongan, pertolongan gitu kan. Dalam kondisi berdarah-darah semua ini. Tapi darah unta, ya. Al-Latima, Al-Latima, Al-Latima itu penyerangan, penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan, dia buat dirinya jatuh berdiri, padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi, jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan. Orang tanya, ada apa? Ada apa wahai Damdam? Dia tidak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Tetap aja dia jalan. Terus dia jalan. Orang sambil dengar, dia terus teriak Al-Gauth, Al-Gauth. Orang Mekah akhirnya kumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai sudah kumpul semua. Dan dia berada pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Darun Nadwa. Teriak-teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, teriak-teriak begitu terus, ya. Maka pada saat semua sudah kumpul, maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya, wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan. Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan. Dan kebetulan Damdam pada saat itu salah satu dari 40 orang prajurit yang sedang mengawal kafilah. Kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu, gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak, lalu dia mengatakan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang. Bukan dia bilang baru persiapan, ya, sudah menyerang kafilah, gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin, maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.500 atau 3.000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam, ya, memutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini, mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul 1.000 personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak untuk memanggil seluruh kepala suku memerang, kirim pasukan kalian. Sedikit kita selipkan kisah teman-teman, kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, paman kandung, ya, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya kan, paman kandung Nabi SAW. Tapi dia membenci Islam dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi SAW yang mencapai masa kenabian, masih hidup dan mereka beriman. Itu adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Ada dua paman Nabi yang sampai masa kenabian tapi tidak beriman. Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Abu Lahab ini teman-teman sekalian, pada saat dia tahu hartanya banyak di situ, tapi karena dia merasa dia nggak perlu ikut, dia mau jaga Mekah, khawatir terjadi nanti peperangan benar, kemudian pasukan kalah, maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah. Dia kebetulan pernah mengutangkan uang kepada seseorang.
Dan dia berkata kepada orang itu, kalau kau mau utangmu lunas, maka keluarlah mewakiliku. Bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang. Maka orang itu pun setuju. Akhirnya orang tersebut pergi mewakili ya, Abu Lahab. Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar, dari asli Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku Khazraj, ya, terkenal sekali. Yang pada saat dia meninggal, singgasananya Allah, arsy-nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah, Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya. Umayyah bin Khalaf ini kalau datang ke Madinah bertamu di rumahnya Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di sahabat dekat. Dua-duanya pemimpin suku, ini di Mekah, ini di Madinah, dan dua-duanya orang kaya raya. Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu. Masuklah Sa'ad bin Mu'adz menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad, wahai Umayyah, beritahukan kepada saya kalau Ka'bah kosong. Kapan kosong? Tidak ada orang tawaf, orang Mekah, saya mau tawaf. Malam hari nggak apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang. Dan mereka bersiul serta bertepuk tangan. Dalam Al-Quran dikatakan muka'an wa tasdiyah. Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul. Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang. Dan kita tahu nanti dalam sirah kita dijelaskan panjang lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah. Gitu kan? Maka saat tidak mau tawaf pada saat itu, kata Umayyah, baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya dan dia tidak cerita nih, dia cerita sama Abu Jahal, sama Abu Lahab kalau ada tamu saya Sa'ad, karena mereka benci dengan penduduk Madinah gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya, dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad, ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya, memang terkenal juga. Kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'adz, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah hidup. Gitu. Berani benar kau masuk di sini. Gitu kan? Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga gitu kan. Saya akan lawan kamu, dan kalaupun saya terbunuh, kau pikir sukuku akan tinggal diam? Mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal, demi Allah kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya. Tapi ini muslim, ini kafir kan, seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami, gitu loh. Sa'ad kepala suku, ini sahabatnya, tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela? Ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu, ini informasinya, perlu kamu tahu kalau Nabi kami Muhammad SAW sudah menginformasikan kami akan membunuhmu nanti. Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum perang Badar, kalau kami akan membunuhmu nanti, tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah itu kaget, dia lagi pegang sebuah benda, jatuh bendanya. Dan Umayyah ini sekali lagi kafir dengan risalah Nabi SAW, tapi dia tahu Nabi jujur. Apa dia bilang? Apakah Muhammad menjelaskan, apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi kami akan membunuhmu, itu pasti, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam riwayat yang dikatakan Umayyah pun bingung. Maka Umayyah meninggalkan dua-duanya, pulang ke rumahnya. Rupanya karena
Umayyah pergi, Abu Jahal takut juga. Nggak jadi berantem nih. Abu Jahal tinggalkan juga. Sa'ad bin Mu'adz pulang ke Madinah. Karena nggak jadi pertengkaran, dia sudah pulang gitu kan. Pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah, belum masuk Islam, menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang diberitakan Sa'ad kepadaku malam ini? Kata istrinya, tidak. Apa itu? Istrinya juga kafir gitu kan. Dia bilang, Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Dia bilang, saya sudah tanya kepada Sa'ad, tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik, ini teman-teman sekalian, kejadian ini 3 bulan sebelum kejadian penyerangan, akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpegang terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah. Pasukannya 300 duduk depan dia. Enggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa enggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad bin Mu'adz? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku. Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Enggak usah percaya, enggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan? Dia bilang, demi Allah saya enggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar, gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa, khusus baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah. Nih, pakai minyak wangi nih, hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kata Umayyah, kenapa kau kasih minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. Maka Umayyah marah, Umayyah tepis bara api itu, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Kau mau pergi? Bukankah diingatkan? Bukankah Sa'ad bin Mu'adz sudah cerita? Kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhmu. Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar, beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu istrinya pun menyiapkan. Subhanallah, setiap kali pasukan Quraisy yang 1000, terkumpul 1000 akhirnya kan, setiap kali istirahat menuju ke Madinah, menuju ke Badr, setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tergiring ke perang Badr. Dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu anhum, mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya, dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad mengatakan, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri. Maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya. Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya, anaknya demi keselamatan hartanya. Dia tidak faham, dia mengatakan kepada Sa'ad, apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini? Kata Sa'ad, tidak, tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku.
Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar mulut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. Sedikit teman-teman sekalian, kita sebutkan Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain namanya suku Kanana. Suku Kanana. Suatu hari ceritanya begini. Ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia. Tidak usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu diahnya 100 ekor unta. Kalau orang dibunuh, bayar 100 ekor unta. Keluarganya lebih pilih terima duit aja daripada dibunuh orang ini, dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian, biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah. Orang yang dibunuh ini. Suku Kanana akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman, perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW, belum ingin menyerang Madinah. Tapi ini punya masalah ini menjadi masalah bagi Quraisy karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah untuk menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka. Suku Kanana pada saat tidak mau diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu menyerang Nabi SAW karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, maka syaitan bisa saja iblis langsung yang menjelma menjadi manusia dan dia menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jush'um dan Jush'um adalah cabang terbesar suku Kanana. Jadi Kanana tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh. Tetapi syaitan datang menjelma, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma lalu bergabung dengan majlis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal. Masih ingat ya? Baik. Walaupun 3 orang yang jawab tidak apa-apa lah. Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian, syaitan menjelma jadi Suraka bin Malik al-Jushumi. Nanti ini masuk Islam orang ini. Dan Suraka bin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah, yang akhirnya kudanya tenggelam, dia jatuh, dia dapat surat jaminan dan seterusnya. Syaitan menjelma jadi dia, kemudian bergabung di majlis syurahnya Quraisy. Lalu dia berkata, tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana. Kanana tidak akan menyerang kalian. Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. Ya. Quraisy pun pada saat itu merasa tenang karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar. Dan ini semua teman-teman sekalian karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan. Sisi yang lain ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar muslimin yang akan menang. Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak, atau akan berpengaruh atau tidak tahu. Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum
Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjadi Suraka bin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sungguhnya saya ini pelindung kalian. Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada, gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya takut, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat. Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya. Kalau malaikat begini sudah datang, habis nih ceritanya. Udah pasti kalah gitu. Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar. Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar sirah nih. Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya, sebab kejadian kita tidak paham nih. Mungkin hanya umum, oh syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya. Syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya ayat, dan hadis ini hadis sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi SAW pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan 1.000 orang, beliau SAW mengetahui kekuatan pasukannya hanya 313 orang, 314 dengan beliau SAW. Jadi ini cuma 30% dari kekuatan orang Quraisy kurang lebih. Dan perlu diketahui 314 orang ini niatnya bukan untuk perang. Makanya saya bilang tadi lebih sederhana. Tidak pakai baju pedang, tidak pakai baju besi, tidak pakai topi besi, pakai pisau, pedang sederhana. Ada yang cuma bawa tombak, ada yang cuma bawa beberapa busur panah saja. Pada saat itu jumlah sahabat tepatnya 313 orang, 315 dengan Nabi SAW, dan hanya terdiri dari 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling bergantian menunggangi unta mereka, dan yang sama sekali tidak memiliki hewan, maka sepanjang perjalanan mereka berjalan kaki. Sementara Quraisy memiliki 1.000 orang, semuanya personil perang, terdiri dari 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta. Jadi semuanya menunggangi. Jadi kalau kita sekarang perang ini ada pejalan kaki, gitu kan? Pasukan muslimin jumlahnya banyak yang jalan kaki dan cuma sedikit, 68 orang saja, 68 ekor unta saja dengan 2 ekor kuda. Jadi cuma 70 ekor kurang lebih. Jadi masih ada 200 sekian orang yang jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki gitu kan, dengan sederhana. Sementara Quraisy 1.000 semuanya menunggangi kuda. Kalau kayak zaman sekarang semuanya pakai tank, dan yang lainnya sendiri cuma jalan kaki gitu. Quraisy juga membawa selain daripada 1.000 personel kuat ke perang itu, mereka membawa juga ratusan ekor unta yang membawa makanan-makanan, ya, logistik mereka. Kemudian juga mereka membawa banyak wanita, penari-penari, ya, yang sengaja dipilih, yang memiliki suara-suara yang indah, badan-badan yang indah untuk memotivasi pasukan untuk berperang. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah menginformasikan pada Nabi SAW tentang keluarnya pasukan Quraisy. Jadi sampai pada saat Quraisy sudah keluar dan sudah mendekati Badr, Nabi SAW waktu itu belum tahu kalau Quraisy sudah keluar. Informasinya Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip rekayasa Allah, strategi Allah supaya peperangan terjadi. Dan perlu digarisbawahi, waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW. Jadi ini berat, peperangan pertama, bukan hal yang ringan gitu. Harus di sini punya motivasi yang besar. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu Quraisy keluar dengan 1.000 kekuatan, 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta, gitu ya.
Kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka, dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak. Maka Nabi SAW berkata, wahai manusia, berikan pendapat padaku, apa saran kalian? Dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya. Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi pada saat itu pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi. Tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana pendapat kalian untuk menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang? Abu Bakar tanpa nunggu, manusia yang paling mulia dalam Islam, tidak pernah terlambat dalam kebaikan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah melihat diri saya dan muslimin bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan. Setiap Nabi sebutkan sesuatu, dia sudah ada duluan. Selalu gitu. Sedekah, kita baru bawa harta sudah ada di depan Nabi. Umar pernah bawa setengah hartanya, datang ke masjid. Nah, waktu Nabi bilang jihad, sedekah, lalu dia kaget, Abu Bakar sudah ada. Padahal dia sudah bilang, waktu Nabi bilang jihad, saya hari ini akan dahului Abu Bakar. Begitu datang ke masjid, Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, pasti hari ini sedekah saya lebih banyak, karena saya 50%, seluruh harta setengahnya, setengah harta saya bawa. Lalu duduk, lalu dia tanya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa yang kau berikan? Kata Abu Bakar, seluruh harta saya. Abu Bakar berdiri, pada saat itu ya, pada saat lagi genting-gentingnya nih, ini tunggu pendapat, ini satu pendapat berpengaruh besar pada perang atau tidak. Abu Bakar mengatakan, wahai utusan Allah, lanjutkan langkah anda, dan kami bersama anda. Perang, pulang, kami siap. Nabi SAW berterima kasih pada Abu Bakar. Baiklah, terima kasih Abu Bakar. Nabi cuma bilang, berikan aku pendapat wahai manusia. Siapa lagi yang punya pendapat nih? Lalu berdiri setelahnya Umar radhiyallahu anhu. Umar berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar, ya Rasulullah, melangkahlah. Di mana anda mau pergi maka kami ikut. Perang, pulang. Nabi SAW terima kasih pada Abu Umar, lalu Umar duduk. Nabi masih ulangi, wahai manusia, berikan pendapat. Berdiri lagi sahabat Nabi yang mulia, Al-Miqdad Ibn Amr radhiyallahu anhu, terkenal. Miqdad ini teman-teman sekalian adalah orang yang luar biasa, sampai dikenal kekuatannya sampai dengan 1000 orang. Umar bin Khattab pun mengakui itu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat apa saja yang telah Tuhan anda perintahkan. Apa saja? Kami tidak akan mengucapkan kepada anda seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24, waktu Musa alaihissalam diperintahkan Allah suruh Bani Israel itu, waktu selamat dari kejaran Fir'aun, serang Palestina, rebut Palestina itu. Rupanya mereka tidak mau, orang-orang Yahudi ini. Apa kata mereka kepada Musa? Mereka berkata, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka berkata, hai Musa, ini termasuk sahabat-sahabat Musa ya, berkata pada saat itu, kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina selama-lamanya, karena selama mereka ada di dalam Palestina, rupanya ada orang-orang yang asli turunan Yaman, mereka postumnya kuat-kuat, tapi mereka waktu itu menyembah berhala. Orang-orang Yahudi tidak mau masuk sana. Apa kata mereka? Pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu hai Musa, perangi, kalau menang beritahukan kepada kami, sementara kami akan tunggu di sini. Kurang ajar sekali. Apa kata Miqdad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami jalankan apa perintah Tuhan anda, dan kami tidak akan mengucapkan kepada anda apa yang diucapkan Bani Israel untuk Musa. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda dengan Tuhan anda dan perangilah mereka, sementara kami akan bersama dengan kalian berdua berperang. Demi Allah, wahai utusan Allah, bila anda membawa kami ke Biraqal Jimad, pastikan tidak seorang pun di antara kami yang berkhianat, pasti kami akan ikut. Perlu teman-teman garis bawahi, apa sih Biraqal Jimad? Kenapa Miqdad memilih kalimat ini? Biraqal Jimad teman-teman sekalian adalah sebuah tempat di wilayah Yaman. Antara kota Madinah dengan Biraqal Jimad ini ada 14 suku, semua suku jumlahnya ribuan orang. Jadi ada puluhan ribu orang yang membenci dan siap memerangi Islam. Waktu itu jumlah mereka 300 orang saja. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, kalau anda mengajak kami ke Biraqal Jimad, ya, ke sana, Biraqal Jimad ini tadi dari Madinah ke sana jaraknya ada 14 suku, ribuan orang, semuanya benci Islam. Kami lewatin satu-satu suku itu, kami perangin sampai ke lokasi itu, kami siap.
Seperti itu bahasa, jadi luar biasa. Artinya jangan Anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini, sungguh Mikdad telah mengucapkan kalimat di perang Badar yang aku berharap aku yang mengucapkannya. Karena kalimat itu lebih aku cintai daripada humurun ni'am, atau nikmat yang terbesar gitu kan. Karena kalimat ini mulia sekali. Nabi SAW masih belum puas. Beliau berterima kasih pada kita lalu mengatakan, wahai manusia, berikan pendapat. Masih kurang kalau cuma 3 orang. Ayo siapa lagi yang bisa pendapat? Ahli sejarah mengatakan sebab Nabi SAW terus meminta pendapat karena semua yang memberikan pendapat dari Abu Bakar, Umar, Mikdad radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Mekah semua. Orang-orang Mekah wajar karena mereka masih marah sama Quraisy, perilaku-perilaku yang jahat. Belum ada satupun orang Madinah yang memberikan pendapat nih. Makanya Nabi tanya terus, wahai manusia. Tapi Nabi punya tata krama. Nabi enggak bilang, wahai Ansar bagaimana kalian? Enggak. Wahai manusia, berikan pendapat lagi. Nabi tunggu terus. Terus saja, dan tercatat dalam sejarah ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang Ansar bersama Nabi SAW. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, di Bai'at Aqabah pada saat Nabi SAW di Mekah dan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah datang membaiat Nabi SAW, memberikan kesetiaan, janji setianya, itu akan membela Nabi di Madinah, di kota Madinah. Di luar Madinah belum ada akad. Akadnya waktu itu kalau anda datang ke Madinah ya Rasulullah, kami bela anda. Jadi belum ada akad kalau sudah tiba di Madinah kami menyerang, anda menyerang kami ikut, belum ada itu. Maka Nabi SAW ingin tahu ini, benar gak ini gimana Madinah ini? Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz, tadi tokoh kita yang mulia, pimpinan suku Aus, tadi saya keliru saya katakan Khazraj ya. Beliau berdiri lalu mengatakan, kami melihat ya Rasulullah, seakan-akan anda menyinggung kami orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Karena ini berat ini peperangan, menumpahkan darah, meninggalkan keluarga segala macam. Saat lalu berkata, demi Allah ya Rasulullah, bila anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama anda. Maka Nabi SAW sangat senang dengan pernyataan Sa'ad, karena Sa'ad mewakili orang-orang Ansar, pimpinan mereka. Lalu beliau bersabda pada saat itu, turun wahyu menyampaikan berita gembira khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 kemenangan. Berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya 2.500 ekor unta, atau kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy kita akan menang walaupun jumlah mereka 1.000. Maka para sahabat senang dengan berita ini, berarti berita wahyu langsung sampai dari langit. Ini pasti menang, mau lemah, mau jumlahnya sedikit, mau tidak punya keterampilan perang, pokoknya menang. Tiketnya sudah ada. Tapi para sahabat itu yakin benar. Anda nggak tahu kalau kita yang hadir pada saat itu. Allahu a'lam. Dari seluruh mukminin yang patuh kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya gembira, tetapi ada satu hal kata ulama sejarah ya. Di sini jiwa para sahabat berharap dapat kafilah, bukan perang. Karena mereka juga berpikir kafilah cuma 40 orang yang dilawan. Ini 1.000 orang. Ini penjaga kafilah biasa seperti mereka. Ini pasukan perang keluar dengan banyak bekal. Maka jiwa mereka tetap berharap supaya dapat kafilah. Mereka tidak berharap ada peperangan. Dan Allah ceritakan masalah itu dalam surah Anfal ayat surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan Muhammad dari rumahmu dengan kebenaran. Artinya tadi sudah kita bilang ada rekayasa tanda kutip Allah di sini. Dan sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin tidak menyukainya. Mereka tidak berharap terjadi peperangan, berharap mengejar kafilah. Nabi SAW terus saja ya, lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat pendapat tersebut hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badar yang bernama Udwatid Dunya. Tepatnya di utara Badar, dan beliau berkemah di belakang Udwatid Dunya. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badar teman-teman. Ada satu gunung besar
Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Di sebelahnya gunung itu namanya Udwatil Quswa. Jadi dunia dan Quswa gitu ya. Pasukan Nabi SAW tiba di Udwatid Dunya. Belum tahu ini lokasi perang di mana, tapi yang jelas sampai di situ. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak, istirahat. Dan itu sudah menjelang malam. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa. Di seberangnya gunung, jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan, sini pasukan. Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir, di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilahnya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada. Kedua pasukan tidak saling tahu. Luar biasa Allah atur kejadian ini, dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badr, dan ia terkiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan, pikirannya kemah, orang lagi nginap. سبيل الدموع سبيل مريح